Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhihi as-sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Ya. Ayo ikhwan akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil munasabah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa liazwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa satidina wa sadatina wa aqribaina wa man ahabbana wa man rahimana ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semua yang sedang sakit Allah anugerahkan kesembuhan, yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan. Kita mohon padanya semua kebaikan untuk kita dan mereka semua, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, penjagaan, perlindungan, serta semua kebaikan yang kita dan mereka semua harapkan, kebahagiaan dan juga keselamatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum
أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. Baik, Alhamdulillah naltaqi marratan saniyatan fi hadhil layla wa fi hadhihi as-sa'ah bistimrari darsina fi darsil uslubil arabi bisti'mali kitabi al-mumtaz al-juz' al-awwal. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita, yakni pembelajaran uslub Arabi dengan menggunakan buku Al-Mumtaz jilid yang pertama. Waqad sabaqa lana an ta'allamna fil usbu'il madhi darsana fi wad'i al-mufradat fi jumlatin mufidatin khasatan tahta al-mawdu' 'anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar membuat atau meletakkan kalimat mufradat-mufradat, meletakkan mufradat-mufradat dalam kalimat yang sempurna yang terdapat dalam judul anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Waqad ta'allamna wa tadarrabna fil usbu'il madhi ila al-mufradah atau ila kalimah atau ila kalimat atau ila kalimat fi as-safhah as-sabi'ah wa tis'in atau ar-raqam ats-tsalits 'ashar atau al-kalimah ats-tsalitsata 'asyrah. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas dan berlatih membuat kalimat dari mufradat-mufradat yang terdapat pada halaman atau muka surat 97 atau mufradat angka atau raqam 13, yakni kalimatu syarakun. Walidzalika nastamiru fi hadhil munasabah ila al-bahthi wat tadrib ala ar-raqam ar-rabi' ashar. Oleh karena itu kita pada petang hari ini, pada malam hari ini melanjutkan pembahasan dan juga latihan pada nomor 14. Tafaddalu an taftahu kutubakum. Silakan Bapak Ibu lihat buku-bukunya, buku Al-Ajib, buku Al-Mumtaz jilid yang pertama, As-Safha As-Sabi'ah wa Tis'in. Silakan Bapak Ibu lihat buku Al-Mumtaz jilid pertama halaman 97. Ar-Raqam Ar-Rabi' Asyar, nomor atau angka 14, yakni kata jazaun. Kata jazaun. Baik, saya akan buat whiteboard terlebih dahulu. Al-yawma yaumul ahad. Al-yawma yaumul ahad. لا أستاذ يوم الجمعة. Naam, naam. Syukran. Nasitu ya Allah ya Rabb. أستاذ الجمعة السابقة ada kelas ke? Naam. Oh, anak tak tahu. Anak tak pergi mana-mana. Anak tunggu. Ingat kalau Ustaz sakit. Walidzalika as'al Ibu Sukati fi al-usbu'il madhi la ma hadar ma raitu. Anak tak datang. Anak tahu Ustaz sakit jadi anak tak buka. Oh iya, baik. Labas ya Bu. Insyaallah mawjud di tasjil, ada dalam recording ya. Al-yawma yaumul jum'ah at-tarikh al-hadi ashar min Asyar. Juli sanat 2025 miladiyatan. Oke. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 11 Juli ya. 11 Julai 2025 miladiyah. Wa fi ayyi tarikh nahnu fi as-sanah al-hijriyah? Kat Singapura 15, di Indonesia 16. Oh iya. Iya. Oh sama Ibu lah. Itu ada Muharramnya sama kita. Muharramnya kita satu hari Jumaat. Ustaz punya Sama. hari Khamis. Sama hari Jumat juga. Oh, tak ada Khamis kan? Sebentar. Malam Jumat Ibu di sini di sini itu Kita punya Jumaatnya hari Jumaat. sama malam Jumat juga. Kalau tak silap ya. Jadi sekarang tanggal 15 ya. 15 Muharram
Sanata alfin wa arba'miatin sab'in wa arba'in hijriyatan. Oke. Baik. Sekarang kita lanjutkan dengan membuat kalimat menggunakan kata jazaun. Jazaun. Ma makna jazaun? Balasan. Ya, Balasan. balasan atau tawabun ya, balasan. Tawabun atau ajrun. Ajrun, balasan. Balasan. Balasannya itu boleh balasan baik atau balasan buruk. Jazaan itu umum ya. Boleh untuk buruk, boleh untuk baik. Pahala ya Ustaz. Kenapa Ibu? Kalau sawabun tu lebih kepada tarjimnya pahala kan. Kalau Pahala atau ganjaran. Ajrun ganjaran, itu upah. upah. Ajrun upah. Jazaun balasan. Balasan juga upah. Ya. Ya, baik. Man yurid ayyukawina jumlatan mufidatan li awwali marratin min hadhil kalimah hiya kalimatu jazaun. Ustaz boleh nak buat Ya, tafadhali Ibu Sukarti. yadkhulul mu'minuna fil Yadkhulul jannah mu'minuna yadkhulul mu'minuna al jannata mu'minuna au fil jannata. fil jannati. Oh, boleh dua-duanya. Yadkhulul mu'minuna jannata Jazaan Jannata. mimma yaksibun Jazaan mimma yaksibun mimma yaksibun atau mimma kasabu. mimma yaksibun dia buat Jadi mudhari ya Bu ya. Ya, mimma yaksibuna fid dunya. yaksibuna fid dunya. Ajangannya di akhirat atau di dunia Ibu? Apa Ustaz? Ajangan di akhirat atau di dunia? Oh, dia buat sesuatu tu di dunia kemudian dia dapat balasan di akhirat. Nah, berarti ketika masuk surga Ya dulul perbuatannya sudah mu'minuna lewat ya? Kenapa? Perbuatannya sudah lewat kan ketika masuk surga? Dia dah buat dulu, dia baru masuk syurga lah. Ya, oleh karena itu maka boleh kita gunakan mimma kasabu fid dunya. Okey, mimma kasabu fid dunya. Ya, sebab sudah lewat. Ya, mimma kasabu fid dunya. Oke, bagus, selamat. Alhamdulillah. Mimma kasabu fid dunya. Baik, jayid, alhamdulillah. Yadkhulul mu'minuna jannata jazaan mimma kasabu fid dunya. Baik, mumtaz, alhamdulillah Ibu Sukarti. Baik, man yaliha yurid ayyukawina jumlatan ukhra mufidatan faltafaddal mashkura. Silakan, siapa mau coba buat kalimat jazaun? Ibu Sa'adi Harun mau coba? Macam tengah fikir tapi saya cuba lepas tu Ustaz sambung ya. Ya, boleh, silakan. Yadkhulullah lil mu'minin. Apa Ibu ulangi? Yadkhulullahul mu'minin. Dia tak boleh ya dulu ada khala yudkhilu. Yudkhilu. Yudkhilu masuk. Kalau masukkan yudkhilu. Ada khala yudkhilu. Thalatha mazid, sulasi mazid. Yudkhilu. Nanti saya fikir dulu. Kalau saya bahasa senang boleh dulu Ustaz. Yang tu belum masuk lagi. Haza jazaa'un laka minni. Boleh? Boleh. Hadza jazaa'un Laka minni. laka minni. Ya boleh, ini bagus. Simple. Hadza jazaa'un laka minni. Hadza mubtada, jazaa'un khabar. Laka minni keterangan tambahan untuk jazaa'un ya. Bagus, selamat Ibu Sa'adi Harun. Baik, adakah lagi yang lain? Baru dua. Ibu Halimah Abdul Karim mau coba, silakan. Baiklah Pak, boleh coba. Ya, silakan. Ibu Abdul Karim. Yang biasa saya bikin ini ayat ni selalu saya pusing-pusing itu juga saya tulis. Apa? Boleh. Silakan. Apalah pusing-pusing.
Asal jangan pusing. Jangan duduk kat belakang. Uh, Kalau kita cakap jazakallah boleh Pak? Tak boleh. Jazakallah itu fi'il, kalau jazaun itu isim masdar. Jadi kalau saya cakap jazak. Jazakallah itu dari kata jaza ditambah ka. Nah ini Oh, jaza itu rada- madi. Wazan Oh, okey. wazan 11 seperti masya, roman. Hmm. Kalau jazaun ada hamzah ujungnya, itu Ya, isim ya. masdar. Jadi berbeda. Alright. Eh, Ya. Macam mana kita nak cakap perbanyakkanlah buat kebaikan. Ya. Mudah-mudahan dimasukkan ke syurganya. Habis cerita gitu. Ya, masukkan surganya sebagai balasan gitu ya. Sebagai balasan. Ya, Dari ya. Allah gitu ya. Boleh, silakan. Ah, Perbanyaklah berbuat kebaikan, amal soleh kan? ya. Perbanyaklah bahasa Arabnya apa? Aksaro yuksiru, aksir la tuksir. Jadi aksir Pak ya. Aksir. Aksir. Aksir muhsinat Pak ya. Aksir. Aksir amalan solihan. Oh, aksir amalan salihah. Banyakkan amalan saleh. La'allakum Pak ya. Boleh langsung tadkhulul jannata. Oh, tadkhulul jannata. Ini tadkhulnya menjadi jawab sehingga madzum. Aksir amalan solihan tadkhul al jannata jazaan minallahi gitu. Oh, okey. Saya ulang ya Pak ya. Silakan Ibu. Aksir amalan salihah. Tadkhul al jannata. Macam mana tadi Pak? Jazaan Jazaan. minallahi. Jazaan minallah. Sudah Pak? Sudah betul. Okey. Akhir amalan solihan, akhir fil amar kan. Ya, na'am. Nah, terus tadkhul ini adalah akibat dari perbuatan akhir amalan solihan. Nah, kalau ada mudore sebagai akibat dari fi'il amar atau fi'il nahi sebelumnya, maka fi'il itu madzum, makanya tadkhul. Adakah itu dikira sebagai jawaban Pak? Dikira sebagai jawaban? Jawaban. Oh, Kalau jawaban. kita berbuat amal soleh yang banyak, niscaya kita masuk surga. Makanya tadkhul itu jawaban dari akhir. Okey. Tadkhul ilal jannah. Tadkhul al jannata jazaan minallahi. Kalau Jazaan. kita mau wasol boleh bacanya tadkhulil jannata. Jadi tadkhulil sukun ketika bertemu alif lam menjadi kasroh. Tadkhulil jannata jazaan minallahi ta'ala. Keren Pak. Bagus Ibu Halimah, alhamdulillah. Pak, kenapa saya tak dapat lihat Bapak punya apa itu Bisa. whiteboard. Sekarang whiteboard page 2, halaman 2. Ya, tapi saya tak dapat lihat. Tak dapat lihat wajah Bapak, cuma nampak lihat nama-nama. Tapi wajah Bapak dengan whiteboard itu tak ada di sini ya, hari ini. Wajah saya tak perlu lihat buat apa. Yang penting Ibu lihat Lihat tulisan. muka yang handsome itu. Ya, itu kan sudah kebiasaan kita lihat wajah guru biasanya. Jadi kan dah ketuman. Jadi kalau tak nampak itu, kenapa? Gitu soalannya kan kenapa gitu hari ini. Ya. Kalau tulisan apakah Ibu dapat tengok tak tulisan? Enggak, itulah sebab hari ini saya tak dapat. Oh, kenapa ya? Ibu gunakan apa? Cuma nampak nama-nama partisipan tapi whiteboard itu sama wajah Bapak enggak ada. Tak boleh Mengapa ditukar. ya? Saya pun tak tahu lah Pak. Saya ni bukan Saya kurang paham. Barangkali yang boleh bantu? Enggak. Tak apa-apa, saya asalkan dengan suara, nanti saya cuba-cuba. Ya, tak apa, teruskan aja. Tadi Ibu Halimah membuat kalimat aksir amalan solihan tadkhul al jannata jazaan minallahi ta'ala. Bagus. Tiga ya Ibu Halimah Abdul Karim. Yang pertama Ibu Sukati, yang kedua Ibu Sa'adiyah Harun, yang ketiga Ibu Halimah Abdul Karim. Nah, sekarang yang keempat, man yurid ayyukawina jumlatan ukhra ba'daha. Tafaddal. Silakan.
Siapa lagi mau buat? Coba sekarang. Oke, kalau tak ada, saya coba buat ya. Ya, Pak. Baik. Jaza'u Oke, jazak. jaza'ul amali Oke, misluhu. alright. Jaza'ul amali misluhu. Oke. Balasan amalan itu adalah sepertinya. Mhm. Mislu. Jaza'ul amali misluhu. Sudah. Simple. Oh, Cuma 3 kata ya. Jaza'ul amali misluhu. Balasan amalan itu adalah semisalnya. Oke. Maknanya kalau amalannya baik, baiklah. Amalan jahat, jahatlah gitu. Ya. Ini sebetulnya sama dengan ungkapan begini. Jaza'u jaza'u hasanatin hasanatun misluha. Misluha. oke. Misluha, right. Wa jaza'u sayyatin Oke. wa jaza'u sayyatin. Kalau kita menggunakan kata hasanatun, maka opositnya itu sayyatun. Oke. Itu selalu wa jaza'u sayyatin sayyatun misluha. Hmm. Sayyi'atun misluha. Kalau sayyi'atin mudhof ilaih, kalau sayyatun khobar. Mhm. Hasanatin mudhof ilaih dari jaza'u. Hasanatun khobar dari jaza'u hasanatin. Nah, sedangkan misluha, mislu kenapa lu ini kita sebut sebagai badal daripada hasanatun atau sayyatun ya. Nah, jaza'u hasanatin hasanatun misluha. Wa jaza'u sayyatin sayyatun misluha. Jadi saya sampaikan, kalau kita menggunakan kata hasanatun, maka kebalikannya itu kita gunakan sayyatun. Sayyatun, sayyi'atun. Lalu kalau kita gunakan husnun, maka gunakan su'un. Nah, su'un itu dari kata sayyi'atun, husnun dari kata hasanatun, atau sebaliknya, hasanatun berasal dari kata husnun, sayyi'atun berasal dari kata su'un. Maka kalau kita dengar kata husnul khotimah, maka kebalikannya atau opositnya apa? Su'ul khotimah. Tuh, su'ul khotimah. Begitu ya. Husnul khotimati, su'ul khotimati. Hasanatun, sayyatun. Sedangkan kebalikan dari khairun, khairun kan artinya kebaikan juga ya. Khairun kebalikan Khairun syarrun. kebaikan lah, Ustaz, sama. Syarrun kebalikannya. Jadi kalau kita menyebut kata khairun, maka sesudahnya gunakan syarrun untuk mana yang mana kebalikannya. Kalau kita gunakan hasanatun, maka sesudahnya gunakan sayyatun untuk mana kebalikannya, lawannya, opositnya. Husnun su'un, begitu. Nah, begitu. Sampai sini dulu, ada soalan atau mau ada tambahan? Siapa mau Ustaz coba? nak tanya sikit lah Ustaz, nak tanya sikit. Ya, silakan Ibu Ah, Salma. Ini yang kalau dia, saya pernah dengar dia orang ni lawan bola Arab, dalam cerita Arab tu dia kata tendangan bola, dia orang tendang bola tu jazak juga ke Ustaz? Kalau tendangan penalti. Tendangan bola, Ah, tendangan penalti, ya balasan karena ada pelanggaran kan? balasan. Dia sebut jazak juga kan? Iya. Ataupun saya salah dengar. Boleh jadi. Saya sendiri belum pernah mendengar istilah dalam bahasa Arab untuk tendangan penalti. Tetapi Hmm. kalau misalnya tendangan penalti disebut sebagai jazaan, sebab ada Hmm. pelanggaran kan? Apa pelanggaran itu ya? Pelanggaran itu apa Bapak Ibu? Tahu Ya lah. pelanggaran ya. Ada Tendangan penalti. ya melanggar di kotak penalti kan? Nah, ada melanggar di kotak penalti maka diberi balasan atau jazaan, makanya ya boleh juga jazaan
lil apa tuh? Bukan udwan ya. Jazaan Kuratul kadam. ya, pelanggaran kepada pemain yang ada di kotak penalti itu begitu. Makanya jazaan sebagai balasan. Balas juga. Kan Berikan balas lah, tendangan. balas. Kalau Gitu. pingat dia orang dapat penghargaan tu jaza juga, Ustaz. Bagaimana Atau itu? jaza ni tak semestinya apa kan apa ni Jazaan itu macam boleh kebaikan, boleh kebaikan, keburukan. penghargaan. Penghargaan boleh, penghargaan juga menggunakan jaza. Sebab jaza itu balasan. Jadi jaza itu boleh punishment, boleh reward. Hmm. Jaza itu umum, boleh untuk reward, boleh untuk punishment. Kalau dikata macam penghargaan bintang kehormatan tu macam mana nak sebut? Jaza penghargaan bintang kehormatan. Nah, itu Ha, untuk ungkapan khususnya saya belum tahu tuh. Bintang kehormatan. Kalau kita terjemahkan bintang apa najmun. Najmun. Kehormatan al-hurmah. Bintang itu kan najmun. Kehormatan kan Hmm. hurmatun ya. Itu jaza juga lah ya. Nah, kalau kita gabungkan jadi najmul hurmati, bintang kehormatan. Ini dari segi Oh, kata per kata. Tetapi saya tidak yakin ini benar digunakan oleh orang Arab iyalah. untuk menunjukkan Sebab hal yang itu sama. Sebab ini penghargaan. boleh jadi istilahnya khusus, istilahnya khas gitu ya. Ya, ya. Misalnya gini, eh, apa ya? Teman saya mendapatkan bintang kehormatan sebagai Hmm. balasan atau Sebagai sebagai balasan. penghargaan atas khidmahnya misalnya gitu ya. Bagaimana bahasa Arabnya? Begini misalnya. Eh, Nala sahibi najmal hurmah. Najmal hurmati. Misalnya minal hukumati ya, misalnya ya. Minal hukumati, hukum apa sih hukum? Jazaan Kerajaan. ya, government ya atau kerajaan. Jazaan ala khidmatihi. Ala khidmatihi tulah hayatihi. Tuh. Jazaan ala khidmatihi. Tulah Tula. hayatihi. Sepanjang hidupnya. Tula hayatihi. Nah, la sahibi najmal hurmati minal hukumati jazaan ala khidmati tulah hayatihi. Temanku menerima bintang kehormatan dari government, dari pemerintahan Hmm. sebagai balasan atas khidmahnya, Khidmatnya itu pengabdian yang ya, panjang atas pengabdiannya selama hidupnya. setelah selama Sebab hidupnya. Ingat ya boleh jadi khidmatan yang temannya panjang, udah meninggal, sehingga sepanjang. menerimanya setelah meninggal. Gitu. Boleh jadi begitu. Atau ketika Hmm. sudah senja, sudah senja itu sudah tua ya, sudah tua. Begitu Ibu Misalma. Tanda Macam tanda Piramli lah penghargaan, Ustaz dapat ketika telah mati. Iya, penghargaan. karena kan setelah meninggal gitu ya. Oke. Masih ada lagi Ibu Misalma? Cukup? Dah cukup. Tanda Oke. penghargaan lah samalah. Tanda penghargaan pun boleh ya saya. Penghargaan, kalau penghargaan itu appreciation ya. Tanda Nah, penghargaan. kalau kita membaca misalnya apa kalau bahasa Indonesia itu namanya tesis atau disertasi ya, atau misalnya skripsi. Skripsi itu risalah untuk tugas mendapatkan apa tuh apa ya namanya bachelor bachelor degree ya, apa Hmm. atau magister magister apa Ya magister kadang-kadang Ustaz kalau di Indonesia S1 tesis S1 pun kena buat tesis, mini tesis. tesis ya. Tapinya kalau masters dia lebih panjang, kalau PhD lagi panjang. Ya, kalau di Indonesia itu S1 itu tugasnya disebut dengan PA. skripsi.
Orang Skripsi. sini tak faham S1. Jadi kalau taruh BA, BA. Masters dan PhD. Oh, Master Ah, dan PhD. Kalau ya. S1 apa namanya di sana? S1 BA, Degree. Degree. Bachelor of Arts. Oh, BA, Bachelor of Art. Oke, Hmm. BA. Nah, Dan ini Masters MA. oke, S2 Master, Masters. Master. PH. Oke. Kalau S3 berarti PhD ya? Ya. PhD begitu. Di S3. Kita ni Nah, peringkatnya mana ni? ya, risalahnya itu kalau untuk Indonesia Kita belum S1 itu mana-mana. skripsi, kalau master master atau S2 itu Nampak ayat pun tak kerti. tesis. Nah, kalau PhD itu disertasi kalau di Indonesia ya. Nah, pada saat kita menulis disertasi atau tesis atau skripsi dalam bahasa Arab, itu kata ungkapan penghargaan atau apresiasi itu takdir. Nah, takdir. Contohnya begini. Ini apresiasi takdir. Salah balik kan? Apresiasi. Mau dia. Mau dia balik Apresiasi. malam ni. Contoh misalnya begini. Saya menyampaikan penghargaan yang terbaik kepada orang-orang Allah. yang telah membantu Mana saya. nak pergi lah. Kami juga nak balik kampung. Ya. Misalnya Mana, begini. mana nak pergi lah. Misalnya begini ya. Uqaddimu ahsana takdiri. Tuh. Uqaddim ahsana takdiri Bukat demo. liman sa'adani Diri. muddata ta'allumi Ada ni. fil jami'ati. Tuh, bagaimana coba pemahamannya? Bagaimana Bapak Ibu memahami ini? Fil jami'ati. Jami'ah. Nah, Qaddimu ahsana. Jami'ah tu uqaddimu apa? ahsana takdiri. Aku menyampaikan atau aku mempersembahkan, aku menghadapkan Aku. ahsana takdiri. Apresiasi terbaik. terbaikku. Seterbaikku. Apresiasiku yang terbaik atau Untuk ahliman. my best appreciation ya. Yes. Ya, bahasa Inggrisnya mungkin gitu. Mm-mm. Appreciation asa takdiri liman sa'adani, bagi orang yang telah membantu saya muddat ta'allumi fil jami'ati, sepanjang belajarku di university begitu. Masya Allah. Asa takdiri ini terjemahan dari my best appreciation. Jadi takdir ini diterjemahkan sebagai apresiasi. Apresiasi dalam bahasa Arabnya bisa juga gunakan takdir. Takdir. Begitu. Ahsana takdiri. Kita Melayu takdir makna lain ya. Ya qada dan takdir ya. Takdir itu apa? Keputusan Allah ya yang diterima oleh manusia. Takdir. Daripada bahasa Arab. Ya dari bahasa Arab betul. Oke, begitu Ibu, misal. Oke, sudah ya. Jazakum selesai. Baik. Itu. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Sekarang apa tuh namanya kalimat baru yang idror. Idror. Mana idror? Mudarat ya Pak ya? Atau Membahayakan, tindakan membahayakan. Doror, diror. Tindakan membahayakan. Oke, tindakan membahayakan. Tindakan membahayakan itu idror. Idrorun. Baik, saya buat dulu ya. Saya akan buat dulu sebagai pertama ya. Oke Pak. Idroruka ahoka zulmun. Yustiluka. Sebentar.
fi khutuwatika. Tul hayatika. Bapak Ibu paham tak? Idraruka akhoka zulmun yuskiluka fi khutuwatika tula hayatika. Idraruka, tindakanmu yang membahayakan akhoka saudara. Kamu Saudara kamu. Zulmun adalah kezaliman, adalah kezaliman. Zalim. Yuskiluka, memberatkanmu. kan kamu Fi tiga khutuwatika, dalam langkah-langkahmu. Itulah Langkah-langkah hayatika, panjang sepanjang hayat kamu. pajak kamu. Nah, gitu. Jadi kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada saudaranya adalah tindakan berbahaya yang dilakukan oleh seseorang kepada temannya, pada saudaranya adalah kezaliman yang akan membuatnya berat untuk melangkah dalam hidupnya. Begitu. Itu maksudnya ya, idrorun. Oke, baik, itu yang saya buat. Silakan barangkali ada yang lainnya. Nomor 2, tafadhol mashkuran. Man yurid ayukawina jumlatan ukhra min kalima idrorun. Ustaz, kalau nak kata Silakan, Ibu. asyirku billah, Asyirku billah. idrarun, Asyirku billahi, ya Ibu. Idrorun. idrarun lil insan. Ya, boleh, betul. Asyirku billahi idrarun lil insan. Coba, gimana Ibu maksudnya? Mensyirikkan Allah adalah satu yang membahayakan bagi manusia. Nah, betul. Asyirku billahi idrarun lil insan. Begitu, betul. Alhamdulillah. Selamat buat Ibu. Atau boleh juga idrarun li'amilihi atau lifa'ilihi. Membahayakan orang yang berbuatnya. Tapi kalau insan berarti buat manusia secara umum ya Bu ya, tidak hanya yang berbuat ya. Oke, baik, bagus, selamat Ibu Sukati, alhamdulillah. Siapa lagi mau coba? Nomor 3. Ini agak sulit ya, tapi bisa dicoba lah. Iya, Iya. Pak. Lagi barangkali mau coba. Alif mau coba, Alif Ramdhani. Iya, bentar, Pak. Silakan. Idrarun. Coba Haidin, Ibu Master mau coba? Yal'abuna. Siapa yang bermain? Oh, al-atfalu. Kalau yal'abuna berarti jamak, maka al-atfalu yal'abuna. Naruh kat depan lah, ya abul atfal. Atau yal'abul atfalu, begitu. Ibu mau gunakan yang mana, Ibu Master? Jumlah ismiah atau jumlah fi'liyah? Fi'liyah boleh. Kalau fi'liyah berarti fi'il dahulu ya. Kalau fi'liyah yal'abu. Kalau ismiyah yal'abuna. Ya, yal'abul atfalu. Oke, silakan Ibu lanjutkan. Yang jamak lah Ustaz, yang ramai Ustaz. Oh, yang ramai. Berarti tak boleh. al-atfalu yal'abuna begitu. Tak Dia boleh. kalau datang dulu, dia tak payah jamakkan fi'ilnya. Okey. Tadi ke Ustaz tanya adakah nak gunakan jumlah ismiyah ke atau fi'liyah? Okey. Ya lah Kalau abu. jumlah ismiyah, al-atfalu dahulu di depan. Maka nanti al-atfalu yal'abuna. Tapi kalau jumlah fi'liyah, maka yal'abu di depan, sehingga yal'abunya tetap mufrad. Ya Ibu lah mau gunakan. abu. Ya lah abul atfalu Oke. fi syati bahab Isya fil bahri, betul. ipraru Ya, isya fil bahri. ipraru Idroron. lakum. Idroron lahum ya. Lakum. Lakum atau lahum? Lahum lah, lahum. Lahum kan, untuk mereka kan?
lahum. Ya. Anak-anak bermain di pantai dalam keadaan membahayakan mereka. Nah, betul. Yal'abul atfalu fi syafil bahri idraron lahum, untuk membahayakan mereka. Jadi, kalau bermain di pantai harus berhati-hati. Ya, bagus, selamat Ibu Master, alhamdulillah. Satu lagi siapa mau coba? Silakan. Kata idror. Boleh. Alif, silakan Alif. Alif mau coba? Boleh Pak. Silakan. Tal'abu Tal abu, ya. yang muannasnya Pak. Jangan muzakkar kan udah tadi. Ya, sekarang tal abu. Siapa fa'ilnya, Alif? Al-bintu. Pemotor Pak. Hah? Pemotor? Apa ya? Maksudnya Pengendara maksudnya. pengendara ar-raqibatu kalau jamak muannas. Tal'abu raqibatu Ya. Terus fisyari bisyari idrorotun ya berarti. enggak, idroron tetap idroron, tidak boleh jadi idrorotun. Karena ini Idroro. isim masdar tidak boleh berubah menjadi idrorotun Oh, atau dari mudzakkar menjadi Idro- muannas boleh. Idroron saja. Idroro. Idroron. Ulang karir Pak. Ya. Tal'abu raqibatu fisyari Idraran pengendara. Lahunna. Bentar. Atau linasi. Idroro litifli Lil atfali. lil atfal. Oke. Jadi tak membahayakan untuk mereka perempuan, tak bahaya. Ya. Jadi membahayakan anak-anak saja. Talabur raqibatu fisyari idroron lil atfali. Kayaknya Para ini nih Pak. pengendara itu bermain di jalan raya dalam keadaan membahayakan anak-anak. Diganti kayaknya belakangnya Pak. Kenapa? Lil insani. Oh, bukan lin nasi kalau gitu. Manusianya Linnasi. ramai kan? Manusianya banyak kan? Ya, lin nasi. Kalau manusianya banyak, gunakan lin nasi. Kalau Oh iya, manusia lin nasi kan banyak karena banyak bukan Lin- satu. insan. Lin nasi begitu. Ya Pak. Oke, selamat Alif. Alhamdulillah. Cukup kata idrorun. Selesai. Membuat kalimat terbuat dari kata idrorun. Sudah tuntas 4 kalimat contohnya. Baik, alhamdulillah. Nah, berikutnya kata yang lain. Kata yu'amilu. Ya Allah, Yu'amilu. Ma mana yu'amilu? Yu'ashiru yujalisu. Yu'ashiru yujalisu. Bergaul ya. Gaul. Bergaul atau apa ya? Berinteraksi boleh lah. Berinteraksi. Bahasa Arabnya tadi seperti yang tadi disampaikan Ibu Sukarti, yujalisu atau yu'ashiru, bergaul. Baik, man yurid ayukawina jumlatan mufidatan li awali marratin min hadhil kalimah yu'amilu. La tafaddal. Yu'ashiru, yu'amilu. Baik, kalau belum saya dulu ya. Kalau belum yang lain belum saya dulu. Saya Oke, gunakan Pak. yang pendek. Amil, akhoka, kama amalaka. Amil akhoka kama amalaka. Apa itu artinya? Bergaulah dengan saudaramu sebagaimana dia bergaul denganmu. Ya. Dalam bahasa Arab, kalau ada ungkapan akhoka itu maknanya bukan hanya saudara abang kita atau adik kita atau kakak kita, bukan. Tetapi akhoka itu adalah orang lain. Ikhwa. Ya. Wah. Saudara yang, pokoknya saudara yang lain, orang lain itu apa, the other ya bahasa Inggrisnya ya, orang lain. Kalau Yes. diterjemahkan itu bergaulah dengan orang lain sebagaimana ia bergaul denganmu gitu. Ya.
ungkapan akhun dalam bahasa Arab itu seringkali maknanya bukan bermakna saudara-saudara atau saudara seiman, seagama, atau sebangsa, tapi intinya orang lain, Ya, baik. the other. Begitu ya, itu contoh dari saya. Amil akhwaka kama amalaka. Itu yang saya buat. Silakan berikutnya man yurid ayyukawwina jumlatan ukhra ba'di. Silakan. Sana try. Silakan Ibu Soekarti. U'amilu Amilu sahibati amilu sahibati jama ya. Sahibati ya. fil masjidi Fil masjidi mu'amalan. fil masjidi muamalah atau muamalatan? Boleh saya mu'amalan. U'amilu mu'amalan. Maksudnya apa Ibu? Dia ada betul-betul hubungan yang baik ya Ustaz. Muamalatan menggunakan tamar butoh, menggunakan masdar min. Mu'amalatan. Hasanatan. Ah, Muamalatan? hasanatan. Hasanatan gitu. Amala yu'amilu. Amil la tu'amil. Mu'amalatan. Masdarnya adalah muamalatun. Sebagaimana muasyaratun, mubasyaratun, munakahatun, mujalasatun dan yang lain-lainnya. Wa'amilu sahibati fil masjidi mu'amalatan hasanatan. Bagus, selamat Ibu Soekarti. Alhamdulillah. Baik, berikutnya siapa lagi mau coba? Silakan. Saya cuba Ustaz. Ibu Sanadia, tafadholi. Kalau kita nak kata dia bergaul sesama di antara manusia dengan baik, kita sebut yu'amilu bainan nasi bil ma'ruf ya Ustaz. Boleh, tapi siapa yang melakukan? Fa'ilnya siapa? Yu'amilu. Kita sebut fa'ilnya. Iya, harus ada, kalau ada fi'il harus ada fa'il. Kalau kita kata yu'amilu Nak cakap bergaul lah. kalau bergaul lah tu jadi fi'il amar kan? Iya, kalau bergaulan Amil boleh ah. amil boleh. Kalau jadi fi'il amar dia jadi amil Ustaz. Ya, betul. Amil Amil. amil bergaulah sesama kamu amiluka ya Ustaz. Bergaulah Amilin nasa. Amil an-nasa, amil ikhwanaka. Amil an-nasa jadi maf'ul bih. Ya. Bil ma'ruf fil hayat bil nasi fil hayati dunia. Fil hayati dunia, betul. Betul ini. Amil an-nasa bil ma'rufi fil hayati dunia. Maksudnya coba Ibu Sanadia bagaimana? Bergaulah manusia itu kita lah Bergaulah dengan manusia dengan baik di dalam kehidupan di dunia. Iya, betul. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Baik Bu Sanadia. Berikutnya lagi siapa mau coba? Masih kata yu'amilu. Abang Haidir, silakan Abang. يعامل المعلم طلابه باحترام وعدل. Yu'amilu al-muallimu tullabahu apa tadi Bang? Ulangi. باحترام Bihtiramin وعدل. wa adlin. Bihtiramin wa adlin. Udah bagus, alhamdulillah. Mudah ya. Yu'amilu muallimu tullabahu. Tapi paham semua nih ya. Bihtiramin wa adlin. Abang boleh terjemahkan. Tu macam ustaz lah akan baik dengan kita. Kenapa Ibu? Alhamdulillah. Macam ustaz katanya kan baik sama kita. Oh, Ya. Seperti keluarga gitu.
Atau ibu boleh balik. Atau ibu boleh balik. Ya'milu tullabu al-mu'allima. Begitu boleh. Ya'milu tullabu mu'allimahu bihtiramin wa adli. Begitu juga bagus. Oke, baik. Selamat Abang, alhamdulillah. Satu lagi mau coba, siapa mau ambil? Saya cuba Ustaz. Ibu Masna, silakan. Yu'amilu 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 al-sultanu al al-sultanu asultono ya, penguasa ya. ila rakyatihi Oh, tak payah gunakan ila, langsung ra'iyatah. orang Yu'amilu sultan ra'iyatahu. ahsanatan wa karimun Yu'amilu sultan ra'iyatahu. Bagaimana Ibu? Boleh ulang. ahsanatan Ustaz. Apa itu? Ahsanatan Maksudnya dengan baik. baik. Ahsana saja, tak usah ada asanatan. Itu isim tafdil. Oh, Ya'amilu sultan ra'iyatu ahsana, lebih baik. ahsana wa karimun. Nah, kalau Ibu gunakan ahsana isim tafdil, sebaiknya sesudahnya gunakan isim tafdil juga. Ahsana wa Wa akram. akrama. Ahsana isim tafdil. Maka karim gunakan isim tafdil pula. Sehingga isim tafdil dari karimun adalah akram. Ya. Maka ahsana wa akroma. Wa akrama Ustaz. Iya. Bagus ini, Bu. Ya'amil sultan ra'iyatahu. As-sultan fa'il, ra'iyatu maf'ul bihi. Ahsana wa akrama ini hal. Yang artinya nanti lebih baik dan lebih mulia. Penguasa bergaul dengan rakyatnya secara lebih baik dan lebih mulia, begitu. Atau boleh juga wawunya dihilangkan. Jadi ahsana akroma itu juga boleh. Apa sebab? Sebab ahsana ini kan isim tafdil itu bermakna kata sifat. Nah, kalau ada dua kata sifat atau lebih disebutkan, maka tak payah atau tak perlu menggunakan wawu. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani Ar-Rahim itu kata sifat. Tak payah kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, tak perlu ada wawu. Innaka ra'ufun rahimun, tak perlu ada innaka ra'ufun wa rahimun. Maka ketika isim sifat diubah menjadi isim tafdil, juga tidak perlu gunakan wawu ketika disebut lebih dari satu isim tafdil. Jadi ahsana akroma itu juga boleh. Hanya saja untuk memudahkan pemahaman, di sini kita gunakan wawu ya, agar maknanya ada dan. Namun kalaupun kita hilangkan wawunya juga sudah betul. Ya'amilu sultan ra'iyatu ahsan akram. Lebih baik, lebih mulia. Begitu. Begitu Ibu. Selamat Ibu Hamasna. Alhamdulillah. Cukup kata yu'amilu. Ya, sekarang kita lanjutkan kata yu'ashiru. Nah, sama ya yu'ashiru. Sekarang kita gunakan kata yu'ashiru. Yu'ashiru itu sama dengan yu'amilu. Makanya yang tadi belum sempat membuat kalimat dari yu'amilu, boleh gunakan kata yu'ashiru. Maknanya sama. Yu'ashiru. Silakan, siapa mau coba kata yu'ashiru? Boleh saya coba, Pak? Ibu Halimah, silakan. Iya. Kalau saya cakap yu'ashiru bilisanihi, Yu'ashiru fi'il mudhari. Setiap fi'il harus ada fa'il. Ibu jangan lupa fa'ilnya. yu'ashiru, macam mana jangan pergaulan dengan. Kalau Ya. Ibu yu'ashiru ini fi'il mudhari, berarti bukan fi'il amar. Oke ya, yu'ashiru. Macam mana cakap Fa'ilnya siapa ya Pak ya? Untuk yu'ashiru. Abi, Umi, Sohibi atau siapa? Kalau Ibu mau gunakan fi'il amar boleh, tapi tukar, bukan yu'ashiru tapi ashir. Oh, bisa. Di sini kan yu'ashiru, kita boleh pakai ashir. Boleh, kata-katanya aja sama, tapi boleh fi'ilnya berbeda. Oke. Ashir bilisanihi. Siapa yang Ibu ashir? Siapa yang Ibu pergauli? Kalau kita pakai munada boleh Pak. Ashir ya bunai ya
Gunakan munada. Nak gunakan munada. Boleh Pak? Boleh. Ah, Tapi sebaiknya sebutkan dulu maf'ul bihi-nya siapa. Siapa yang ibu mau pergauli? Pergaulilah. Contohnya kalau saya cakap dalam Melayu, pergaulilah anakku dengan lidahmu yang baik. Nah, betul, bagus. Ah, Asyir. Anakku asyir bilisanihi ya walad. Ya Oh, walad. sebentar. Ya. Bu, ini nasihat untuk anak atau nasihat untuk orang tua kepada anaknya. Ihsan. Pergaulilah anakmu, wahai orang tua, dengan lidah yang baik. Atau bagaimana yang bermaksud? Siapa fa'ilnya, Ibu? Siapa yang ibu perintahkan untuk bergaul? Orang tua atau ke anak? Tadi ibu cakap ya bunaya begitu ya? Iya, Nah, bunaya. baik, saya ubah begini. Ah, Ya bunaya, saya tulis ya bunaya di depan. Ya bunaya, wahai anakku. asyir. Oh, my son ya. Ah, Asyir. Siapa yang akan digauli? Orang tuamu ya? ya, Ya bil. bunaya asyir walidaika. Tuh, nah ini baru betul. Ah, Asyir walidaika bilisanin. Tadi ibu Bebas. cakap apa? Dengan lidah yang baik ya? Iya. Bilisanin Sad, hasan. Ibu misalnya apa tadi? sadakah sebagai sedekah. Bilisanin yang benar. Sodikin. Walidayah bilisani sodikin. Begitu Pak ya? Ya, apa artinya? Lidah yang benar, ucapan yang benar. Sebagai sedekah. Begitu Pak? Ke lidah yang benar Oh, tuh. ibu maksud sebagai sedekah. Iya, Kalau ini bukan. Kalau tak bilisanin boleh. sodikin artinya dengan lidah yang benar. Oh, Kalau ibu jadi mau cakap sebagai sedekah untuk mereka, tambahkan saja sodakotan lahuma. ya. Sadikin sadakatun. Alright. Sadikin sadakatun lahuma. Sodakotan, karena sebagai hal. Oke. Ya Lagi. bunayya, asyir walidaika bilisanin sodikin sodakotan lahuma. Itu Wahai lagi. anakku, bergaulah dengan kedua orang tuamu dengan lidah yang benar sebagai sedekah untuk mereka berdua. Oke, ini lagi baik Pak. Lagi manis Silakan ya. baca. Alhamdulillah Pak. Syukran. Ya, ini bagus, ini nasihat yang bagus. Ya, Ya saya. bunayya, asyir walidaika bilisanin sodikin sodakotan lahuma. Oke, alhamdulillah Pak. Sodakotan kedudukannya sebagai hal ya. Oke, hal. Bagus, selamat Ibu Halimah Abdul Karim. Selamat, alhamdulillah. Ya. Baik, man yurid ayyukawwina Sa na try Silakan Ibu Soekarti. Uashiru Asyiru, silakan. akhawati Akhwati. ihsanin wahtiramin. Asyiru akhwati Bi ihsanin ihsanin. Bagus, bi ihsanin wahtiramin. wahtiramin. Bagus. Silakan Ibu terjemahkan Ibu Soekarti. Saya menggauli saudara-saudara perempuan saya dengan keihsanan dan penghormatan. Penghormatan, dengan keihsanan dan penghormatan. Ihsan itu artinya perbuatan baik ya. Wahtiramin dan penghormatan. Bagus, selamat Ibu Soekarti. Alhamdulillah. Baik, man yurid ayyukawwina jumlatan ba'daha jumlatan ukhra. Silakan. Siapa mau coba lagi? Abang Haidir, silakan Abang. Yu'ashiru ar-rajulu Syirul rajulu. zawjatahu bil ma'rufi Syirul rajulu zaujatahu ya, zawjatahu bil ma'rufi bil ma'rufi wa yahrisu ala wa yahrisu, harasa yahrisu ya. sayahrisu ala Harasa yahrisu, maaf, wa yahrisu
ويحرص على إدخال السرور Ala idkhali sururi, bagus. إلى قلبها. Bagus ini Bang. Ala idkhali sururi ala qalbiha, apa ila qalbiha. Oke. Silakan Bang terjem ila Indonesia. Lelaki itu menggauli istrinya dengan kebaikan dan sentiasa mencuba untuk meletakkan kebahagiaan di dalam hatinya. Ya, bagus, mantap nih. Selamat, alhamdulillah. Kalimat bahasa Arabnya bagus, maknanya bagus. Ya'ashir rajulu zawjatahu bil ma'rufi wa yahrisu 'ala idkhali surur ila qalbiha. Seorang lelaki itu bergaul dengan istrinya bil ma'ruf, dengan kebaikan atau dengan kema'rufan, dan berkeinginan untuk memasukkan rasa bahagia ke hati istrinya. Bagus ini, mantap ini. Ada ungkapan begini, ada riwayat Rasulullah, tak silap ini hadis Nabi berbunyi gini. Afdolul a'mal Afdolul a'mal Afdolul a'mali idkhalus surur fi qalbil mu'min. Ini ada ungkapan begini. Kalau tasilap ini hadis Nabi ya. Afdalul a'mali idkhalus sururi fi qalbil mu'mini. Amalan yang paling utama adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang beriman. Ini orang beriman. Nah, tapi tentang suami istri ada lagi ungkapannya itu. Betul. Suami yang mulia tidak memuliakan perempuan kecuali lelaki yang mulia. Begitu ya, ada ya? Pernah Bapak Ibu dengar itu ya? Tidak memuliakan perempuan kecuali lelaki yang mulia. Betul. La yukrimu an-nisaa La yukrimun nisaa illa karimun. La yukrimun nisaa illa karimun. Tidak memuliakan perempuan kecuali orang yang mulia. Terus apa lagi? Dan tidak menghinakannya kecuali orang yang hina. Ini bukan hadis Nabi ya, tapi apa itu maksudnya, konsepnya kalau tak salah ini dari Rasulullah juga, tetapi redaksinya bukan begini, bukan redaksi hadis Nabi. Wala yuhkiruhunna illa haqirun. Nah. Ini bahasa saya. Ini uslub yang saya buat, tapi konsepnya, nilai ajarannya ini dari saya pernah baca dari Rasulullah ya. La yukrimun nisaa illa karimun wa la yuhkiruhunna illa haqirun. Tidak memuliakan perempuan kecuali lelaki yang mulia, dan tidak menghinakannya kecuali lelaki yang hina, begitu. Baik, Pak. Oke. Baik, masih ada lagi mau coba? Cukup ya? Kata yang Asyiru. Baru 4. Baru 3. 3, satu lagi yang mau coba silakan. Saya cuba Ustaz. Ya, Ibu Saadiyah. Ya. U'ashiru asdiqa'a. U'ashiru Asdiqa'a. mudhof atau tak mudhof? Mudhof lah. Mudhof lah. Tambah asdiqa'i lah. Nah, kalau gitu berarti harus ada mudhof ilaih. Kalau Ibu tak gunakan mudhof ilaih, berarti asdiqonya tambahkan alif lam. Wa'ashirul asdiqo'a. Tapi kalau Ibu tak gunakan alif lam, maka jadikan mudhof, sehingga harus ada mudhof ilaih. Makanya wa'ashirul asdiqo'i itu. Kalau asdiqo'i berarti asdiqonya mudhof kan? Asdiqo'i terus
Bikalami qawlan hasanan. Wa ashiru asdiqai bil kalam. Qawlan hasanan. Ya, bil kalami. Ini betul ini. Qaulan hasanan. Qaulan hasanan. Betul. Atau qaulan kariman, betul. Atau qaulan layyinan, betul. Ya, silakan Ibu Sadia terjemahkan. Saya menggauli sahabat-sahabat saya dengan perkataan Yang baik. yang baik. Ya. Aku menggauli sahabat-sahabatku dengan percakapan ya, bil kalam, qaulan hasanan, dengan perkataan yang baik. Bagus, selamat, alhamdulillah. Sudah empat. Amin. Sudah empat. Sudah Ini empat. juga perintah Allah dan Rasul kan Ustaz? Ya Ibu? Ini juga perintah Allah dan Iya, Rasul. betul, betul. Kita pernah juga ada bacain hadis Nabi ya. Apa tuh? Perintah untuk berbicara yang baik kepada teman kita kan? Iya. Kata yang baik. Qaulan hasanan, qaulan kariman, atau qaulan layyinan. Sama juga ditujukan kepada orang tua juga sama. Qaulan hasanan, qaulan kariman, atau qaulan layyinan. Atau qaulan apa tuh lagi? Ada lagi yang lainnya, qaulan balighon ya. Qaulan balighon. Yang komunikatif. Communicative speech ya. Oke, bagus, cukup ya, sudah 4 ya untuk kata yu'ashiru. Nah, berikutnya ada lagi yujalisu, masih sama yujalisu. Nah, baik yang belum dapat yu'ashiru dan yu'amilu, boleh gunakan yujalisu. Yujalisu. Jadi kita pada malam hari ini kita memahami makna yang mufradatnya berbeda, yakni yu'ashiru, lalu yu'amilu, dan yujalisu. Nah, ini kita belajar menggunakan ketiga-tiganya, menempatkannya dalam kalimat yang sempurna. Fi jumlatin mufidatin. Dia guna Yujalisu. wazan, dia guna wazan mazid Ustaz. Mazid. Kalau jalasa duduk. Mujarad jalasa kan? Kalau jalasa mujarad nih. Ini maknanya apa? Duduk. Tetapi kalau jalasa mazid wazan 2, tambahan alif setelah fa'il. Saling duduk. Maknanya bukan duduk, tetapi saling duduk. Nah, saling duduk maksudnya apa? Sama-sama. Bergaul. Bergaul atau berinteraksi. Jalisil ulama'a. Bergaulah dengan para alim. Jalisil hukama. Bergaulah dengan orang-orang bijaksana. Jalis ahlas sidqi wal wafai. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar mahfuzat ini ya. Jalis. Ya, ini saya sebut aja sebagai mufradat ya. Sebagai apa? Sebagai contoh kalimat. Jalis ahlas sidqi wal wafai. Ini ada mahfuzat yang saya masih ingat. Dulu pernah saya belajar. Ungkapannya begini. Jalis ahlas sidqi wal wafai. Artinya adalah bergaulah dengan orang yang jujur. Wal wafai, dan memenuhi janji. Orang yang jujur ala sidqi wal wafai, dan orang yang memenuhi janji. Jalis ala sidqi wal wafai. Jalis dari kata jalasa yujalisu. Saya gunakan fil amar agar kita memiliki banyak variasi membuat kalimat. Baik, itu yang saya buat. Silakan berikutnya, siapa mau coba? Anda try Ibu Sukarti, silakan. Jalisin nas Jalisin nasa. bil ahlaqil karimati. Bagus. Jalisin nasa bil akhlaqil karimati. Bil akhlaqil karimati. Iya, bagus, selamat. Alhamdulillah. Ibu Sukati, boleh Ibu terjemahkan. Waktu masih ada tak yang lain, Bu? Cukup. Dia nak panjang tapi Ana rasa dia macam gini Ustaz. Cukup. Nanti Ana sebenarnya daripada kan orang kafir tidak baca Quran dan hadis. Ya. Tapi dia memperhatikan orang Islam. Jadi Ya. orang Islam itu patut memiliki akhlak mulia sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah dan juga Ya. oleh Al-Quran. Betul. Itu maksudnya lah. Iya, betul. Ya.
Jadi kalau nak buat tu kan panjang, termasuk orang macam gitu. Jadi anda taruh macam gini je. Maknanya Ya, orang kalau tengok kita dah tahu orang Islam adalah orang yang baik. Kenapa? Kerana dia berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. ya, Kedua-duanya mengajarkan orang Islam supaya baik dengan siapa saja. betul. Ya. Kalau ibu mau perpanjang lagi boleh gunakan bahasa Arab yang tadi. Nanti Ustaz buatlah yang panjang. Jalisin nasa bil akhlaqil karimata. Maaf. Jalisin nasa bil akhlaqil karimati. Liannahum la yarawnaka illa min akhlaqika, begitu ya? Ustaz panjangkan lah. Boleh. Saya tulis boleh ya? Boleh. Jalisin nasa bil akhlaqil karimati liannahum la yarawna liannahum la yarawna dinaka wala imanaka wa innamahu yarawna akhlaqaka, begitu maksud ibu. Sekarang tadi begini kan? Naam. Coba tulisan saya paham tak? Liannahum la yarawna dinaka wala imanaka wa innamahum yarawna akhlaqaka. Bergaulah manusia dengan akhlak yang mulia, karena mereka tidak melihat agamamu dan keimananmu, tetapi mereka melihat akhlakmu. Maksudnya manusia di sini maksudnya manusia secara umum yang di dalamnya ada Muslim dan juga orang-orang Muslim atau kafir kan? Ya. Manusia lain tidak melihat mereka kita membaca Al-Quran atau tidak, tapi yang mereka lihat adalah bagaimana kita berakhlak yang baik kepada mereka. Begitu maksudnya Ibu ya? Bu Sukati ya? Oke, bagus, selamat. Ini kalimat yang baik. Alhamdulillah. Baik, silakan. Mau ada lagi yang mau coba? Kalimat yang kedua. Abang Haidir, silakan Abang. Yujalisu al-fatah Yujalisul fata al-kibaro. Al-kibaro. Maaf, sebentar, maksud Abang apa? Bersama. Yujalisul fatah ma'al-kibaro. Oh iya, apa? Old man ya? Ya, orang-orang. Al-kibaro, jama. Nah, Al-kibaro. Kalau al-kibaro berarti masa tua. jadi orang-orang tua. Al-kibaro banyak jama, banyak panjang. Karena kabirun, kabironi, kibarun. Kibar. Oke. Jadi sulfata al-kibaro terus Liyata'allama liyata'allama. Liyata'allama Oh. Liyata'allama ya. min khibratihim. Oh, bagus. Liyata'allama min khibratihim. Wa yastafida min nasaihim. Wah, bagus. Min khibratihim wa yastafida min nasaihim. Bagus. Alhamdulillah. Selamat. Silakan Abang terjemahkan. Laki muda itu duduk bersama orang-orang yang lebih dewasa untuk mempelajari pengalaman mereka dan mengambil manfaat daripada nasihat mereka. Bagus, mantap. Kalimatnya bagus, uslubnya bagus, dan juga maknanya, konsepnya bagus. Yujalisul fatal kibaro yata'allama min khibratihim wa yastafida min nasaihihim. Baik. Nasaih jama' dari nasihatun ya. Nasihatun, nasaihu, syari'atun,
Syari'atun, syara'i'u begitu. Ya. Jamak dari nasihatun, nasihatun. Syari'atun, syara'i'u. Baik, alhamdulillah selamat Abang Aidil. Nomor 4 berikutnya siapa mau coba? Muhawil ya Ustaz. Ibu Sa'adi Harun, tafadholi. Yujalisu at-tullabu Yujalisut tullabu, ma'al muallimina. yujalisut tullabu, langsung kepada maf'ul bih. Okey. Yujalisu at-tullabu al-muallimina Nah, begitu al-muallimina, baik. liya'khudhal ilma. Siapa yang mengambil? Ya'khudhu. Banyak jamak kan? Ayat. Jadi liya'khudhu Liya'khudhu Al-ilma. al-ilma al-ilma kulla yawm. kulla yawmin. Yujalisut tullabul muallimina liyakhudul ilma kulla yawmin. Bagus, selamat, alhamdulillah. Silakan Ibu terjemahkan dahulu, Ibu Sa'adi. Pelajar-pelajar itu duduk bersama dengan guru, duduk bersama dengan guru lah, tapi tak ada maknanya boleh ya Ustaz? Tak payah pakai ma. Karena jalasa itu Muta'addi. 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 Oh ya betul. Bersama dengan guru-guru untuk mendapatkan ilmu setiap hari. Nah, Pada boleh, setiap bagus. hari. Pada Betul, setiap betul. Bagus. Nah, Bapak Ibu semua, yujalisu itu maknanya saling duduk awalnya ya, tapi kemudian maknanya menjadi bergaulah dengan. Nah, ketika kita mengatakan yujalisu tullabul muallimina, muallimina ini maf'ul bih dari yujalisu, sebab yujalisu itu fi'il muta'addi. Nah, di sini tak perlu atau tidak perlu menggunakan kata ma'a. Jadi yujalisu tullabu ma'al muallimina, tak menggunakan ma'a, tidak perlu. Cukup yujalisu tullabul muallimina. Tetapi kalau kita mau terjemahkan, boleh begini. Para pelajar bergaul dengan para guru juga boleh. Bergaul bersama para guru juga boleh. Para pelajar duduk bersama para guru juga boleh. Bersama kan ma'a bahasa Arabnya. Nah, tetapi bahasa Arabnya tidak perlu gunakan ma'a. Hanya terjemahan Indonesianya saja. Gitu. bersama. Okay, Nah, baik. tapi kalau Sebab dia ibu bapak muta'addi ya Ustaz. tidak mau, bagaimana Ibu? Sebab dia muta'addi automatik dia jadi maf'ulun bih yang Betul, karena yujalisu muta'addi maka tidak perlu menggunakan ma'a atau ma'a yang lainnya, tapi langsung maf'ul bih sesudahnya munculkan, makanya al-muallimina. Menerjemahkannya boleh para pelajar bergaul dengan para guru untuk mengambil ilmu setiap hari. Begitu boleh, bagus. Selamat Ibu Sa'adi Harun, alhamdulillah. Baik. Cukup ya untuk yu'ashiru ya. Untuk ijazah cukup. Sekarang satu lagi Bapak Ibu, satu lagi. Terakhir nih untuk malam hari ini, yakni waqa'a. Waqa'a itu maknanya apa? Terjadi. Idza waqa'atil waqi'ah. Ya. Ya, kalau di situ, kalau dalam surat idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaq'atiha kadzibatun. Itu makna kiamat. waqa'a itu artinya happen, terjadi. Hari kiamat. Jadi Ya. Waqa'atil waqi'ah apabila hari kiamat terjadi. Tapi di sini maksudnya jatuh. Waqa'a di sini maksudnya jatuh. telah jatuh. Telah jatuh. Waqa'a yaqi'u ya Ustaz. Bukan. Hah? Waqa'a yaqa'u. Ya'u beri atas. Waqa'a yaqa'u. Ya, waqa'a yaqa'u seperti wadu'a yada'u. Waqara yaqaru. Ya, baik. Siapa coba? Terletak Ustaz. Waqa'ah. Terletak bukan terletak Ustaz. Kalau terletak wadu'a. Letak wadu'a. Kalau terletak wudi'a. Wadu'a meletakkan. Boleh juga. Boleh juga waqa'a bermakna terletak untuk mana yang lain. Untuk konteks yang lain. Boleh Ibu Masna, boleh. Bisa. Mana buat Ustaz? Ya, silakan Ibu Sakarti. Waqa'at as-simaru Waqa'at as-simaru
minasyajarat Minasyajarati jama ya. Terus? fis saif. Fisaifi. Ya, bagus. Silakan Ibu Sukati tarjimi ila Indonesia. Buah-buah itu berguguran dari pokoknya pada musim panas. Nah, begitu. Buah-buahan itu berguguran dari pokoknya atau dari pokok-pokoknya atau dari pohon-pohonnya pada musim panas. Musim panas itu apa bahasa Inggrisnya? Autumn ya? Eh, winter, winter. Ya? Saif Ustaz. Oh tak, saif musim panas is not the winter. Winter musim apa? Winter musim sejuk. Oh, musim Ashita. sejuk. Berarti apa? Summer ya, summer. Summer. Ya, summer ya, Ma. Ya, musim panas itu summer, musim panas. Kalau winter musim sejuk, musim dingin, musim Ashita. Ashita. Ashita itu winter, kalau aswaid itu summer. Nah, baik, bagus, selamat Ibu Sukati, alhamdulillah. Berikutnya siapa mau coba nomor 2? 3 orang lagi. Amin Ustaz. Ibu Masna, tafadholi. Waqa'a Singapura Waqa'at Singapura ya. fi janub Malaysia. Waqa'at Singapura. Singapura fi janubi Malaysia. fi janubi Malaysia ya, Malaysia. Iya, Malaysia. Bagus, selamat Ibu Masna. Bagaimana berterjemahkan? Singapura terletak di selatan Malaysia. Iya, betul, betul. Malaysia, Singapura terletak di selatan Malaysia, maksudnya sebelah selatan Malaysia. Atau sebelah barat Batam ya, Bu ya? Sebelah barat atau sebelah mana ya? Batam dan Singapura. Selatan. Oh, selatan Batam. Di selatan Melaya, Ustaz, Melaya. Ya, selatan Malaya. Kalau dari Batam, sebelah mana Batam? Batam bawah lagi kan? Berarti Batam itu Selatan Singapura. berarti Syamali ya, Syamali Batam ya. Janub selatan, kalau utara itu Syamalun. Syamalun. Syamal, shin besar, shin, Syamalun, shin munaqqata yang bertitik 3. Bagus, selamat Ibu Mas, alhamdulillah. Berikutnya nomor 3, siapa lagi mau coba buat kalimat yang lain? Dari kata waqa'a? Saya cuba Ustaz. Ibu Sa'adiyah Harun. Waqa'a al-fulusu min jaybika fil fasli amsi. Amsi. Waqa'al fulusu min jaybika fil fasli. Bil amsi. 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 Oke. Bil amsi boleh atau amsi saja boleh. Waqal fulusu min jaybika bil amsi atau waqal fulusu min jaybika amsi. Dua-duanya boleh. Bagus, selamat Ibu Sa'adiyah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi mau coba? Satu orang lagi barangkali ada mau coba buat kalimat terakhir dari kata waqa'a. Siapa? Abang Hidir mau coba, Bang? Silakan. Waqa'a at-tiflu Waqa'a tiflu ya. anid darrajati Waqa'a tiflu anid darajati wa usiba fi qadamihi. Anid darajati wa usiba Fi qadamihi. fi qadamihi. Ya, tarjim ila Indonesia, Bang. Anak kecil itu jatuh daripada basikal dan kakinya luka. Dan kakinya luka. Telapak kakinya luka. Tapak kaki. Ya, telapak kaki. Waqa'a tiflu anid daraja.
anak kecil itu atau budak kecil itu jatuh dari sepeda atau basikal ya, dan kakinya terkena luka atau telapak kakinya terkena luka. Ya, selesai. Alhamdulillah. Atau masih ada lagi satu orang? Cukup? Cukup Ustaz. Cukup. Dah penat. Pas ya, sudah 1 jam setengah kita belajar. Alhamdulillahirabbil Rabbil alamin. Kita alamin. sudah selesai belajar malam hari ini dengan selesai apa? Dengan selesai nyaman apa? Comfort. Selesai ya? Selesa. Selesai. Selesa. Oh, selesai ya, selesai. Saya suka salah terus menyebut selesai itu ya. Pak, sama-sama belajar, Pak. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah belajar malam hari ini membuat kalimat dari mufradat yang terdapat dalam judul Anil Mar'i la tas'al wasal an qarini, dengan nyaman, dengan selesa, dengan baik, dengan lancar, dan dengan terus berimprovisasi. Semakin banyak, semakin luas, semakin menyenangkan insya Allah. Semakin idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia di hati kita masing-masing. Baik, ayo ikhwan wal akhwat, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bil hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Syukran Ustaz. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kesilapan, kekurangan dan kesalahan. Nakhtatim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukran Ustaz. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli 1 paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli 1 paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.